Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Binti Mu'alama SAG MPD. Perkenalkan, saya Miftahul Aziz dari kelas MPI 2B nomor absen 17 akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Materi yang pertama adalah konsep tentang objek material dan objek formal manajemen pendidikan Islam. Konsep tentang objek material. Konsep objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu yang diselidiki atau sesuatu yang dipelajari. Objek material mencakup hal-hal yang konkret seperti badan manusia, badan hewan, tumbuhan, batu, kayu, dan tanah, maupun hal-hal yang abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, atau angka. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Satu bidang objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda pula. Misalnya, objek materialnya adalah manusia, dan manusia ini ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, diantaranya fisiologi, anatomi, psikologi, antropologi, sosiologi, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah konsep tentang objek formal. Objek formal adalah sudut pandang, cara memandang, cara mengadakan tinjauan yang dilakukan oleh seorang pemikir atau peneliti terhadap objek material, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam adalah ilmu manajemen. Misalnya, dari Frederick Winslow Taylor, sebagai ilmu, maka pendekatan formal yang digunakan manajemen pendidikan Islam adalah riset ilmiah, bidang manajemen. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu yang lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Materi yang kedua adalah objek material dan objek formal manajemen pendidikan Islam. Objek material manajemen pendidikan Islam. Secara teoretik, manajemen pendidikan Islam juga mengikuti kaidah-kaidah manajemen pada umumnya, dengan objek kajiannya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Objek material ilmu manajemen pendidikan Islam adalah lembaga, peranata, dan organisasi pendidikan Islam, baik formal, non-formal, maupun informal. Dalam jalur pendidikan formal, yang termasuk lembaga pendidikan Islam adalah LA dan madrasah seperti MI, MTS, MA, dan MAN, dan di perguruan tinggi Islam seperti STAIN, IAIN, dan UIN. Objek material ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam meliputi 1. Kitab suci, Al-Quran sebagai sumber utama dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Kata manajemen merupakan derivasi dari kata dabbara, artinya mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah adalah pengatur alam atau manajer. Manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah produk akal budi manusia.
Manajemen dalam pendidikan Islam tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Menurut Haji Atiyah Al-Abrashi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Umar Muhammad At-Taumi As-Sabani, mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 1. Pembentukan akhlak yang mulia, 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, 3. Menumbuhkan roh ilmiah pada pelajaran, 4. Menyiapkan pelajar yang profesional di samping memelihara kerohanian dan keagamaan, 5. Mempersiapkan anak didik untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di atas. Yang ketiga adalah alam fisik. Dalam hal ini, Al-Syaibani mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan tentang alam raya meliputi dasar pemikiran, 1. Pendidikan dan tingkah laku manusia serta akhlaknya. Selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dipengaruhi pula oleh lingkungan fisik. Yang kedua adalah lingkungan, dan yang termasuk dalam alam raya adalah segala yang diciptakan oleh Allah, baik makhluk hidup maupun benda-benda alam. Yang ketiga adalah setiap wujud keberadaan memiliki dua aspek, yaitu materi dan roh. Dasar pemikiran ini mengarahkan falsafah pendidikan Islam menyusun konsep alam nyata dan alam gaib, alam materi dan alam ruh, alam dunia dan alam akhirat. Yang keempat adalah alam senantiasa mengalami perubahan menurut ketentuan aturan pencipta. Yang kelima adalah alam merupakan sarana yang disediakan bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Berikutnya adalah objek formal manajemen pendidikan Islam. Objek formal adalah sudut pandang dan tujuan penyelidikan. Objek formal manajemen adalah keteraturan, pengaturan, atau kepemerintahan. Objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam. Objek formal manajemen pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan Islam. Manajemen pendidikan secara metodologis menggunakan pendekatan ilmiah antara lain 1. Metode rasional, manhaj akli. Metode rasional adalah metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang bisa diterima rasio. Menurut metode ini, sesuatu dianggap benar apabila bisa diterima oleh akal, seperti 10 lebih banyak dari 5. Tidak ada orang yang mampu menolak kebenaran ini berdasarkan pembuktian akal sehatnya, karena secara rasional 10 lebih banyak dari 5. Yang kedua adalah metode intuitif, manhaj yazqi. Metode intuitif merupakan metode yang khas bagi ilmuwan yang menjadikan tradisi ilmiah barat sebagai landasan berpikir, mengingat metode tersebut tidak pernah diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di kalangan muslim seakan-akan ada kesempatan untuk menyetujui intuisi sebagai satu metode yang sah dalam mengembangkan pengetahuan, sehingga mereka telah terbiasa menggunakan metode ini dalam mengembangkan pengetahuan. Muhammad Iqbal menyebut intuisi ini dengan peristilahan cinta atau kadang-kadang disebut sebagai pengalaman kalbu. Yang ketiga adalah metode dialogis, manhaj jadali. Metode dialogis merupakan upaya menggali pengetahuan pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini memiliki sandaran teologis yang jelas. Upaya untuk mencari jawaban-jawaban adalah aktivitas yang baik menurut Islam maupun ilmu pengetahuan. Peristiwa sebagai wujud dialog telah dikemukakan dalam Al-Quran. Pendidikan Islam perlu didialogkan dengan nalar kita untuk memperoleh jawaban-jawaban yang signifikan dalam mengembangkan pendidikan Islam tersebut.
Nalar itu akan memiliki daya analisis yang tajam manakala menghadapi tantangan-tantangan. Yang keempat adalah metode komparatif, manhaj makaron. Metode komparatif adalah metode memperoleh dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam baik sesama pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Metode ini dicapai untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun mematukan pengertian atau pemahaman agar dapat diperoleh ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Maka metode perbandingan ini masih bisa dibedakan dengan pendidikan perbandingan. Metode komparatif sebagai salah satu metode epistemologi pendidikan Islam. Objeknya yang beragam untuk diperbandingkan sesama ayat Al-Quran tentang pendidikan, antara ayat-ayat pendidikan dengan hadis-hadis pendidikan, antara sesama hadis pendidikan, antara sesama teori dari pemikir pendidikan, antara sesama teori pendidikan Islam dan non-Islam, pakar antar sesama lembaga pendidikan Islam. Yang kelima adalah metode kritis, manhaj naqdi. Metode kritik sebagai usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah sesuatu dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri mensyaratkan objek kajian yang jelas. Objek kajian tersebut terdiri dari dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek inilah yang membedakan antara ilmu satu dengan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa objek material sebuah ilmu bisa saja sama, akan tetapi objek formalnya pasti berbeda. Objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal ilmu itu dan mengujinya dengan realisasi praktis yang sebenarnya, sedangkan objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek materi itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam, to know the nature of everything. Objek formal inilah sudut pandangan yang membedakan mata filsafat dengan pengetahuan. Manajemen pendidikan Islam menjadi disiplin ilmu karena mencakup persyaratan dalam suatu ilmu pengetahuan. Di antaranya segi objeknya, manajemen pendidikan Islam, objek materinya yaitu sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non-manusia. Sedangkan objek formalnya yaitu problema-problema yang menyangkut apa, siapa, mengapa, di mana, bila mana yang berhubungan dengan usaha membawa sumber-sumber potensial baik itu yang bersifat manusia maupun non-manusia kepada tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.